Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Haji Coding. Ya, oke. Jadi ini adalah video pertama saya di channel ini, Haji Coding. Ya, dan di sini kita akan sama-sama belajar ya tentang web programming. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang mampir ke video ini, ke channel ini, pasti mungkin ada yang ingin belajar gitu tentang web programming. Kita di sini akan sama-sama belajar karena saya sendiri juga baru mendalami tentang web programming dan saya tertarik dengan web programming. Dan di sini saya akan meng-share apa yang sudah saya dapatkan selama belajar tentang web programming. Sebelum kita bisa membuat sebuah website, ada hal penting yang harus kita pelajari ya. Salah satunya itu HTML. Dan video ini adalah video pertama tentang seri belajar HTML dasar. Oke, jadi HTML ya. Yang pertama, apa itu HTML? Oke, jadi HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi HTML itu adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web ya. HTML itu jelaskan struktur halaman web. Jadi sebuah website itu strukturnya itu dibuat dengan menggunakan HTML ini ya. Yang ketiga, HTML itu terdiri dari serangkaian elemen-elemen. Terus selanjutnya itu elemen HTML itu memberi label bagian konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, ini adalah tautan dan lain-lainnya ya. Jadi kayak header gitu, isinya dan lainnya itu kita menggunakan HTML ini ya. Dan di sini ada sumbernya, sudah saya cantumkan tuh di www.w3school.com. Oke, sekarang sejarah tentang HTML. Di sini saya sudah ada sebuah website gitu yang menjelaskan secara singkat, jelas padat tentang sejarah HTML itu sendiri. Ini websitenya adalah pintasku.com ya, mengenal sejarah dan perkembangan HTML ya. Oke, HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Itu adalah sebuah bahasa standar untuk menuliskan sebuah dokumen HTML atau yang biasa kita sebut itu dengan sebutan halaman web ya. Jadi halaman web itu dibuat ditulis gitu dengan dokumen HTML ini. HTML itu bukanlah bahasa pemrograman, melainkan sebuah bahasa standar yang digunakan secara luas untuk membuat atau menampilkan halaman web. Nah, jadi HTML ini atau Hypertext Markup Language itu bukan termasuk bahasa pemrograman ya, karena dia itu bahasa gitu yang dibuat tuh untuk menampilkan halaman web itu, membuat struktur website gitu ya. Saat ini HTML ini merupakan sebuah bahasa standar di internet yang didefinisikan dan dikendalikan oleh W3C atau World Wide Web Consortium ya. Ini adalah sejarah singkatnya tentang perkembangan HTML, sejarah awal mula pembuatan HTML ya. Jadi HTML atau Hypertext Markup Language itu mulai dirancang pada tahun 1998 oleh seorang ilmuwan dari Inggris yaitu Tim Berners-Lee yang pada saat itu masih bekerja di CERN. Apa itu CERN? CERN itu merupakan singkatan dari bahasa Perancis ya. Kalau yang arti bahasa Indonesianya itu adalah Dewan Eropa untuk Riset Nuklir. Nah, lokasinya itu terletak di perbatasan Swiss dan Perancis yang dibentuk pada tahun 1954. Terus pada saat itu tim Berners-Lee ingin membantu para ilmuwan CERN untuk berbagi informasi. Karena pada saat itu banyak ilmuwan CERN yang berada di luar negeri, sehingga kesulitan gitu dia untuk memberi atau menerima sebuah informasi, bertukar informasi gitu. Sehingga pada tahun 1991 tim Berners-Lee itu berhasil membuat dan mempublikasikan sebuah dokumen HTML text, di mana di dalam dokumen tersebut berisikan 18 macam elemen yang didasarkan pada sebuah konsep bahasa markup yaitu SGML ya, atau standar
Serialized Markup Language ya. Tata cara penulisan HTML hampir sama dengan SGML, menggunakan simbol kurung ya, menggunakan simbol ini dan tag-tag dasar seperti paragraf, heading, list. Tetapi tidak seluruh tag HTML itu berawal dari SGML, ada juga beberapa yang ditambahkan oleh Themes Berners-Lee seperti hypertext link dan lain-lainnya. Setelah Themes Berners-Lee itu membuat sebuah dokumen HTML, tim tersebut membuat sebuah aplikasi yang bisa membuka dokumen tersebut. Nah, maka dibuatlah sebuah web browser yang berfungsi untuk membuka dan membaca dokumen HTML tersebut ya. Web browser pertama yang diciptakan oleh Themes Berners-Lee adalah World Wide Web ya. Namun sekarang sudah berganti nama menjadi Nexus. Dan berita pembuatan HTML ini oleh Themes Berners-Lee akhirnya menjadi sangat viral sehingga banyak mencuri perhatian para ahli komputer di seluruh dunia. Di sini ada perkembangan HTML 1.0, ada HTML 2.0, perkembangan 3.0, perkembangan HTML 3.2, perkembangan HTML 4.0, HTML 4.1, dan yang terakhir ini HTML 5 yang sampai sekarang ini. Nih. Jadi setelah W3C itu merilis HTML 4.1, mereka sempat meninggalkan perkembangannya dan mulai mengembangkan teknologi baru yaitu XHTML. Dan terus para pengembang XHTML ini mengalami jalan buntu gitu. Sehingga W3C ini kembali fokus lagi gitu untuk mengembangkan HTML. Jadi pada bulan Juli 2012 W3C menyepakati kerjasama dengan organisasi baru yaitu WHAT-WG atau Web Hypertext Application Technology Working Group untuk mengembangkan HTML lebih baik, dan mereka itu membagi tugas masing-masing. W3C itu untuk mengembangkan HTML standar tunggal dari versi HTML terbaru yaitu HTML 5, sedangkan WHAT-WG itu mengembangkan konsep baru yang dikenal dengan Living Standard HTML. Konsep Living Standard HTML 5 ini merupakan standarisasi dari HTML 5 yang selalu diupdate dan dikembangkan sehingga para pengguna HTML bisa langsung menerapkan dan menggunakan update terbaru dari HTML 5 tanpa harus menunggu perilisan dari W3C-nya. Tapi beda cerita dengan para programmer yang berkonsep Living Standard HTML 5. Ini kayak menjadi sebuah tantangan karena programmer harus selalu up to date mengenai browser mana saja yang mendukung update-update terbaru dari HTML tersebut. Nah, setelah melalui berbagai macam percobaan, eksperimen oleh W3C dalam perkembangan HTML 5, akhirnya pada 28 Oktober 2014 mereka meresmikan dan merilis standar baru untuk HTML 5 itu yang sampai sekarang ini gitu. Jadi itu sejarah perkembangan HTML dari 1.0 hingga sekarang ya. Dan dalam komponen web ini selain HTML itu apa aja? Jadi seperti yang kita ketahui tadi ya tentang HTML adalah sebagai struktur halaman web ya. Namun selain itu ada lagi beberapa komponen penting nih yang ada di dalam web programming gitu. Selain HTML yaitu ada CSS dan JavaScript ya. Ada 3, HTML, CSS, dan JavaScript nih. Nah ini seperti gambarannya ya untuk ketiga tersebut, HTML, CSS, JavaScript. HTML itu struktural, CSS itu presentasi, itu kayak tampilannya gitu yang ditampilkan ke layar gitu, dan JavaScript itu tingkah lakunya ya, behavioral. Jadi HTML itu adalah sebuah bahasa marka yang digunakan untuk membuat sebuah struktur halaman web. Terus ada juga CSS. Apa itu CSS? CSS itu untuk mengatur tampilan dari website tersebut seperti gambar, warnanya, font, huruf-hurufnya, dan lain-lainnya. Terus itu ada JavaScript. JavaScript itu untuk mengatur logika, untuk membuat tampilan website tersebut tuh lebih dinamis dan interaktif lagi. Jadi lebih makin bagus lagi nanti dengan JavaScript ya. Oke, untuk video selanjutnya itu apa? Di video selanjutnya kita akan menginstal bersama-sama sebuah kode editor. Itu adalah tempat dimana kita akan mengetikkan tag-tag HTML-nya. Kita akan membuat struktur standarnya HTML itu seperti apa dan lain-lain. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, bersama saya Ersan Karimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.